2 games in a row we've had decisions like that go against us, but that one I have to say was one of the worst I've seen. Manchester United mengalami kekalahan yang cukup menyakitkan saat menghadapi Leeds United. Tapi dari pertandingan ini, ada satu hal yang paling disorot, yaitu perubahan wajah permainan mereka yang terlihat sangat kontras antara babak pertama dan babak kedua. Bahkan legenda klub Edwin van der Sar sampai menyebut bahwa Manchester United seperti punya dua versi dalam satu pertandingan yang sama. Di babak pertama, Manchester United tampil jauh dari kata meyakinkan. Mereka terlihat kesulitan mengimbangi permainan Leeds United yang langsung tampil agresif sejak awal. Baru beberapa menit pertandingan berjalan, Leeds sudah berhasil mencetak gol lewat Noah Okafor. Dan situasi makin sulit ketika gol kedua datang sebelum laga memasuki setengah jam pertama. Masalah utamanya terlihat cukup jelas, terutama di lini pertahanan. Manchester United terlalu mudah ditembus, koordinasi antar pemain kurang rapi, dan beberapa kesalahan kecil langsung berujung jadi peluang besar untuk lawan. Van der Sar bahkan menyebut babak pertama ini tidak menarik untuk ditonton karena terlalu banyak kesalahan yang dilakukan oleh lini belakang Manchester United. Masuk ke babak kedua, sebenarnya Manchester United punya peluang untuk bangkit. Tapi justru momen yang paling menentukan datang di menit ke-56, ketika Lisandro Martinez mendapat kartu merah setelah insiden tarik rambut terhadap striker Leeds, Dominic Calvert-Lewin. Secara logika, kehilangan satu pemain dalam kondisi tertinggal harusnya membuat situasi semakin sulit. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Menurut Van der Sar, kartu merah itu malah jadi titik balik dari sisi mental. Setelah insiden tersebut, Manchester United menunjukkan reaksi yang berbeda. Permainan mereka jadi lebih hidup, lebih agresif, dan terlihat punya semangat juang yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Ini yang disebut sebagai wajah kedua Manchester United di pertandingan tersebut. Dengan hanya 10 pemain, mereka justru bermain lebih berani, lebih fokus, dan mulai bisa menekan Leeds United. Tekanan itu akhirnya berbuah hasil di menit ke-69 ketika Casemiro berhasil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan dari Bruno Fernandes. Gol tersebut membuat momentum mulai berubah. Manchester United semakin percaya diri, dan Leeds mulai berada di bawah tekanan. Bahkan Manchester United sempat hampir menyamakan kedudukan. Casemiro kembali mendapatkan peluang emas dari situasi bola mati, tapi kali ini usahanya digagalkan oleh aksi penyelamatan di garis gawang dari Dominic Calvert-Lewin. Momen ini jadi salah satu titik krusial dalam pertandingan, karena kalau gol itu masuk, cerita pertandingan bisa saja berubah total. Van der Sar juga secara khusus memuji kontribusi Casemiro dalam laga ini. Menurutnya, meskipun tim dalam kondisi sulit, Casemiro tetap mampu memberikan dampak besar, terutama dalam duel udara dan situasi bola mati. Selain itu, peran Bruno Fernandes juga tetap terlihat sebagai pengatur permainan yang mencoba menjaga ritme tim di tengah tekanan. Namun pada akhirnya, meskipun sudah menunjukkan reaksi positif di babak kedua, Manchester United tetap tidak mampu menyamakan skor. Leeds United berhasil bertahan hingga akhir pertandingan dan mengamankan kemenangan penting. Hasil ini tentu jadi pukulan bagi Manchester United, terutama dalam persaingan menuju posisi 4 besar klasemen. Sementara bagi Leeds, kemenangan ini sangat berarti untuk menjauh dari zona degradasi. Dari pertandingan ini, ada satu kesimpulan yang cukup jelas. Masalah Manchester United bukan cuma soal kualitas pemain, tapi juga soal konsistensi permainan. Di satu sisi, mereka bisa tampil sangat lemah dan mudah ditembus seperti di babak pertama. Tapi di sisi lain, mereka juga bisa menunjukkan semangat dan performa yang jauh lebih baik, bahkan saat bermain dengan 10 pemain. Dan justru disitulah letak tantangannya. Bagaimana cara menjaga performa terbaik itu sejak awal pertandingan, bukan hanya muncul setelah berada dalam tekanan. Karena kalau tidak, Manchester United akan terus terjebak dalam pola yang sama. Tampil lambat di awal, lalu mencoba bangkit di akhir, tapi seringkali sudah terlambat.